sekali, alhamdulillah bisa kembali mengikuti acara Dekopin. Ketika saya dapat undangan pertama kali, diberitahu Pak Nurdin ada surat undangannya, saya sempat khawatir, waduh, ini pas jadwalnya itu ada acaranya di Palu. Pokoknya saya bilang ini gimana caranya bisa pulang supaya tetap bisa hadir di acara Dekopin ini. Jadi acara di sana belum selesai sebenarnya, pagi-pagi udah langsung terbang ke sini. Alhamdulillah. Untung ada pesawat langsung ya, Palu Jakarta. Jadi, alhamdulillah bisa sampai dan ketemu dengan ibu bapak para pejuang koperasi yang punya tantangan yang cukup besar di Indonesia ini. Jadi saya dapat kesempatan untuk berbagi. Cuman tadi diberi waktunya agak menakutkan malah. Agak menakutkan Pak. Kalau diberi waktu ngomong 15-20 menit itu malah punya bayangan. Kalau agak panjang itu kita khawatir nih. Tapi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk berbagi pandangan, berbagi harapan, dan sedikit reflektif barangkali atas apa yang kita kerjakan selama ini. Saya ingat kalau tidak salah tahun lalu ya Pak Nurdin ya diundang di acara di Senayan di Hotel Century Atlet. Saya ingin mengulang sedikit soal itu. Jadi undangannya adalah bicara tentang ekonomi kerakyatan. Dan pembahasan ekonomi kerakyatan ini sudah menjadi pembahasan rutin puluhan tahun. Puluhan tahun, bukan hanya sekarang aja, dari dulu kita bahas. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, izinkan kami bercerita sedikit tentang konsep ekonomi yang biasa disebut sebagai social market economy. Kalau sekarang mereka malah menyebutnya social market environment economy. Nah kebetulan saya ketika tugas di Paramadina di kampus, kami secara khusus Pak mengadakan program pengkajian, pendalaman terkait dengan konsep social market economy ini. Kita mengundang para ekonom-ekonom dari kampus-kampus di seluruh Indonesia untuk bekerja bersama, memikirkan tentang bagaimana social market economy ini secara konseptual dan secara eksekusi. Kami kerjasama dengan Jerman, karena Jerman yang sudah melaksanakan konsep ini. Jadi yang unik dalam penanganan ini, dalam konteks di Jerman, penanganan kemiskinan misalnya, kalau di sana itu tidak dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin Kesra, tapi kemiskinan itu dikerjakan oleh kementerian yang mengurusin perekonomian. Jadi Menteri Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi itulah yang mengurusi soal kemiskinan. Padahal di sana ada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja. Kenapa itu dilakukan? Karena urusan kemiskinan, urusan ketimpangan itu diselesaikan melalui instrumen ekonomi, bukan melalui instrumen jejaring pengaman sosial. Jadi pasar perekonomian itu sengaja dirancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dan mampu mengakomodasi mereka dengan memberikan kesempatan-kesempatan yang setara di dalam sistem perekonomiannya. Yang biasa kita kerjakan, apalagi di Amerika Utara, biarkan market beroperasi. Nanti ada yang disebut sebagai market failure, kegagalan pasar. Market failure itu yang bisa menciptakan atau yang muncul dengan fenomena ketimpangan, fenomena kemiskinan. Nah, market failure itu, sisa itu nanti yang akan dibantu oleh pemerintah dengan berbagai macam program peran sosial. Jadi, membereskan persoalan ketimpangan, kemiskinan bukan semata-mata sebagai instrumen, menggunakan instrumen pemerintah, tapi justru menggunakan instrumen pasar. Nah, ini konsep ini, social market economy ini didorong menjadi alternatif ketiga setelah kita punya dua,
Yang kita tahu di dunia ini, satu adalah sistem kapitalis, yang satu sistem sosialis. Ini menjadi jalan ketiga yang ditawarkan. Dia menggabungkan sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi kapitalis dengan kebijakan-kebijakan sosial yang memastikan adanya kompetisi yang adil di dalam pasar dan di dalam meraih kesejahteraan bersama. Jadi, negara tidak mengintervensi perencanaan produksi, tidak mengintervensi perencanaan ketenagakerjaan, penjualan, tapi negara menggunakan instrumen kebijakan moneter, menggunakan instrumen kredit, perdagangan, perpajakan, bea cukai, investasi untuk menciptakan sebuah perekonomian, untuk menciptakan sebuah pasar yang memastikan bahwa kesejahteraan dan memastikan bahwa terpenuhinya kebutuhan seluruh populasi, bukan hanya sebagian populasi. Nah, kita ketika melihat ini, konsep ini di dalam operasionalisasinya di sana, rasanya seperti melihat sesuatu yang sering kita baca dalam literatur kita, yang kita sebut sebagai konsep ekonomi Pancasila. Konsep ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan berdekade-dekade yang lalu. Nah, kalau kita lihat, saya cek nih sejarahnya, social market economy ini, itu pertama kali di Jerman itu tahun 49. Sebenarnya kita lebih awal tuh bicara tentang bagaimana ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila itu sudah jauh sebelum tahun 49. Tapi ada bedanya Bapak Ibu. Apa bedanya ini? Bedanya kita-kita yang membawa konsep ekonomi kerakyatan, konsep ekonomi Pancasila berhenti di wilayah filsafat. Ekonomi Pancasila sebagai filosofi. Sementara mereka yang berada di dalam social market ekonomi bergerak sampai modeling. Bagaimana hitungan matematikanya? Bagaimana model perekonomiannya? Fungsi produksinya seperti apa? Jadi di kita berhenti di wilayah filsafat, karena itu nggak bisa didebat, pasti semua setuju. Pasti semua setuju. Oh, filosofinya adil kok, mana ada yang nggak setuju sama adil? Pertanyaannya, bagaimana menjelaskannya? Nah kita generasi, kalau boleh saya cerita sedikit sejarahnya, Bung Hatta dan generasinya berbicara tentang ekonomi yang berkeadilan, pasar yang berorientasi pada kesejahteraan semua, bukan berorientasi pada kesejahteraan sebagian. Itu generasi Bung Hatta. Generasi berikutnya dikirim sekolah ekonomi rame-rame ke negara yang mengadopsi sistem kapitalis. Berangkat rombongan ke sana, dan kemudian di sana tidak sedikit pun belajar unsur sosialnya di dalam pasar. Teknik-teknik kebijakannya, modeling ekonominya, semua mengasumsikan pasar tanpa unsur sosial. Dan berbondong-bondong mereka pulang ke Indonesia, lalu menyusun perencanaan perekonomian Indonesia, tidak menggunakan kiblat yang disusun Bung Hatta, tapi menggunakan kiblat yang dipelajari ketika berada di sekolah tempat mereka belajar. Dan saya salah satu yang terbawa dalam rombongan itu. Iya. Saya berangkat ke Amerika. Saya berangkat ke Amerika itu asal beasiswa Fulbright. Bidangnya international trade. Saya ini sebetulnya bidangnya bukan politik, Pak Ibu. Bidang saya ini fakultas ekonomi. Saya ini sarjana ekonomi. Ambil bidangnya adalah bidang international trade. Di sana bicara tentang ekonomi internasional, ekonomi policy. Dan tesis atau paper saya di final itu tentang currency market. Tentang apa itu currency market? Pasar mata uang. Pasar mata uang. Dan bagaimana mengelola currency market itu dengan benar, gitu kira-kira. Nah, tapi untungnya, pondasi yang saya bawa berangkat itu pondasi yang saya pelajari dari Bapak Mubiarto.
Karena saya belajar ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, guru saya namanya Profesor Mubiarto yang bicara ekonomi Pancasila. Jadi, ketika saya berangkat ke sana, saya lihat itu, beda ya gitu di sana. Nah, jadi ketika kemudian saya ketemu dengan instrumen-instrumen itu, saya kemudian membaca, begini rupanya cerita Republik ini. Oke. Ketika kami belajar ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan, nggak ada modelingnya Bapak Ibu. Nggak ada. Mana modelnya? Coba kalau Bapak Ibu tanya, ini mana modelnya? Fungsi produksinya seperti apa? Coba ditunjukkan rumusnya, nggak kelihatan. Sementara ketika saya bicara belajar tentang ekonomi yang kapitalis, di situ ada fungsi produksinya. Di situ missing link-nya kita. Oke? Karena itu ketika saya kemarin bertugas sebagai rektor di Universitas Madinah, saya bicara, yuk kita bahas bagaimana menerjemahkan ekonomi kerakyatan, ekonomi Pancasila dalam sebuah model-model perekonomian, model-model ekonomi yang matematikanya bisa dihitung. Karena selama ini model itu berhenti di dalam filsafat. Jadi kalau kemudian Bapak Ibu ketemu dengan pengambil kebijakan bilang, Pak, kami ingin kebijakannya berorientasi sosial. Itu pengambil kebijakan juga bingung. Loh, tunjukkan saya caranya. Kalau dalam pidato saya bisa pidatokan, tapi kalau tunjukkan kebijakan, apa yang harus kerjakan? Kenapa contoh dari social market ekonomi di Jerman itu menarik? Dan itu ada ilmunya sekarang. Dan yang menarik, kampus-kampus di Amerika Serikat mulai mengimpor dosen-dosen dari Jerman untuk mengajarkan social market ekonomi di pusatnya kapitalisme di Amerika Serikat. Berbondong-bondong sekarang mereka diundang, namanya social market ekonomi. Bagaimana pasar dengan spirit keadilan. Nah, ini Bapak sekalian PR kita yang harus kita tuntaskan. Ketika kita mengkaji ini dengan banyak ekonomi Indonesia, semuanya merasa alhamdulillah, akhirnya filosofi yang kita punyai itu punya instrumen aplikasinya. Nah, ini kemudian yang harus kita dorong. Jadi kalau kita tidak membereskan ini di level para pakar ekonomi, maka sampai kapanpun kita akan bergerak dua arah. Filosofinya kerakyatan, alatnya kapitalis. Karena di alatnya kita nggak punya. Yang bergerak kapitalis juga mencoba untuk mencari justifikasi filosofinya, bukan? Dengan cara negara hadir memberikan bantuan-bantuan sosial atas ketimpangan yang muncul akibat pendekatan yang kapitalis. Nah, ini Bapak sekalian yang saya merasa PR ekonomi kerakyatan ini masih slogan, masih menjadi filsafat. Jadi ke depan kita harus melakukan pengembangan keahlian di dalam menerjemahkan filsafat ekonomi kerakyatan menjadi instrumen kebijakan ekonomi kerakyatan. Jadi ini membuat ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan itu tidak menjadi sesuatu yang utopis. Kalau sekarang ngobrol tentang ekonomi Pancasila di kalangan ekonom itu mandang, ya itu utopis itu. Pasti begitu. Secara terbuka ya semuanya pasti bagus lah, namanya juga filsafat keadilan. Ada yang tidak setuju. Tapi dalam prakteknya model matematiknya tidak ada, kebijakan publik yang kokohnya juga belum ditemukan. Nah, salah satu yang sering juga disebut dan juga sering dibahas, tapi terasa masih sebagai slogan, itu adalah kalimat koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Mirip bukan? Iya, mirip. Koperasi sebagai soko guru. Soko guru itu artinya apa sih? Yang utama. Tiang yang di tengah, tiang yang penyangga, dan kenyataannya, apakah koperasi ini sudah menjadi soko guru atau masih sekedar pavilion? Ini kenyataannya nih. Ya kan? Apa masih di teras nih? Belum masuk di utama nih gitu. Belum masuk di utama.
Dan apakah koperasi sudah menjadi penyedia solusi utama bagi masalah-masalah besar bangsa, masalah-masalah besar perekonomian, masalah-masalah besar kesejahteraan? Rasanya belum. Betul ya? Rasanya belum. Dan bila koperasi nih, bila koperasi itu disebut, kira-kira top of mind di publik apa? Koperasi simpan pinjam, Bapak Ibu. Iya kan? Itu top of